Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Wahabi melawan Ahlussunnah wal Jamaah, fakta atau mitos. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita sama-sama tidak gagal paham. Istilah Wahabi berasal dari nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama asal Najd, Arab Saudi. Gerakan yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab dikenal dengan nama Gerakan Wahabi karena mengikuti pemikiran beliau yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian tauhid dan membersihkan Islam dari berbagai praktik yang dianggap sebagai bid'ah dan syirik. Pada abad ke-18, Jazirah Arab dilanda oleh praktek-praktek keagamaan yang dianggap menyimpang, seperti penyembahan terhadap kuburan, tawasul kepada wali, serta kepercayaan kepada benda-benda keramat. Muhammad bin Abdul Wahab melihat praktek-praktek ini sebagai penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ia berusaha memurnikan praktik Islam sesuai dengan ajaran salafus saleh atau generasi awal Islam. Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan dukungan dari Muhammad bin Saud, pemimpin dari suku Saudi. Kemitraan ini menjadi pondasi kerajaan Arab Saudi dan memperluas pengaruh ajaran Wahabi di Jazirah Arab. Hingga hari ini, ajaran Wahabi menjadi dasar utama bagi ideologi keagamaan kerajaan Arab Saudi. Di antara prinsip-prinsip utama ajaran Wahabi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian ialah yang pertama, yaitu pemurnian tauhid. Ajaran Wahabi menekankan pentingnya memurnikan tauhid dengan menghindari syirik dalam segala bentuknya, termasuk diantaranya syirik dalam ibadah, niat, dan doa. Mereka meyakini bahwa banyak umat Islam yang terjebak dalam syirik karena praktek-praktek seperti ziarah kubur yang berlebihan, meminta pertolongan kepada wali, dan ritual-ritual lain yang mereka pandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, larangan terhadap bid'ah. Salah satu ajaran inti Wahabi adalah penolakan terhadap bid'ah atau inovasi dalam agama. Bagi mereka, segala bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai bid'ah dan harus dihindari. Hal ini mencakup praktek-praktek seperti perayaan Maulid Nabi, tahlilan, dan amalan-amalan lain yang mereka anggap tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, penggunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Wahabi sangat menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam semua aspek kehidupan beragama. Mereka menolak penafsiran yang tidak berlandaskan pada pemahaman salafus saleh dan mengkritik keras pemahaman yang dianggap terlalu bebas atau tidak sesuai dengan ajaran awal Islam. Yang keempat, kritik terhadap tawasul dan syafaat. Wahabi juga mengkritik praktik tawasul, yaitu permohonan melalui perantara wali atau orang saleh yang telah wafat, dan syafaat yang mereka pandang sebagai bentuk penyimpangan dari tauhid. Menurut mereka, hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang penuh dan tidak ada manusia yang dapat menjadi perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbullah sebuah pertanyaan teman-teman sekalian, apa perbedaan Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja? Ahlussunnah wal Jamaah adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk kepada mayoritas umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Namun, karena adanya perbedaan dalam interpretasi, Wahabi sering sekali dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang secara tradisional mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Di antara perbedaan antara Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau yang kita sebut Aswaja, yaitu dalam permasalahan yang pertama, perspektif dalam tauhid. Wahabi memiliki pandangan yang sangat ketat terhadap tauhid yang terkadang bertentangan dengan pandangan Ahlussunnah atau Aswaja dalam tanda kutip yang lebih moderat. Misalnya dalam masalah tawasul dan syafaat, Aswaja memperbolehkan bentuk tawasul tertentu, sedangkan Wahabi menolaknya secara tegas. Yang kedua, sikap terhadap bid'ah. Ahlussunnah atau yang kita sebut Aswaja khususnya bermadzhab Syafi'i yang cenderung lebih longgar di dalam menerima beberapa bentuk inovasi yang dianggap memiliki manfaat bagi umat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Sebaliknya, Wahabi menolak semua bentuk bid'ah tanpa kompromi karena mereka memandang setiap inovasi di dalam agama sebagai potensi penyimpangan. Yang ketiga, penerimaan terhadap tasawuf. Tasawuf adalah aspek spiritual dalam Islam yang ditekankan oleh sebagian besar kalangan Ahlussunnah atau kita sebut Aswaja. Namun Wahabi umumnya menolak praktek-praktek tasawuf yang mereka anggap menyimpang atau berpotensi membawa kepada kesyirikan, terutama jika ada unsur pengkultusan individu atau tawasul yang berlebihan kepada wali atau tarekat. Yang keempat, mitos dan fakta tentang Wahabi. Ada banyak mitos dan miskonsepsi mengenai ajaran Wahabi, terutama di kalangan umat Islam yang kurang memahami sejarah dan ajaran yang sebenarnya. Yang pertama, mitos Wahabi bukan bagian dari Islam. Faktanya, Wahabi adalah bagian dari Islam dan masih berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaannya terletak pada interpretasi dan pendekatan dalam memahami ajaran Islam, terutama terkait masalah tauhid dan bid'ah. Selanjutnya, mitos Wahabi mengajarkan kekerasan. Faktanya, Wahabi menekankan kepada kemurnian tauhid dan penolakan terhadap syirik dan bid'ah. Namun, tidak semua pengikut Wahabi mendukung kekerasan. Sementara, beberapa gerakan ekstremis mungkin mengambil inspirasi dari Wahabi. Bukan berarti semua Wahabi mendukung tindakan kekerasan. Yang ketiga, mitos Wahabi melarang ziarah kubur secara total. Faktanya, Wahabi tidak melarang ziarah kubur sepenuhnya, melainkan melarang praktik ziarah yang dianggap mengandung unsur syirik seperti berdoa langsung kepada penghuni kubur atau meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan yang gaib. Selanjutnya, mitos Wahabi anti mazhab. Faktanya, Wahabi berakar pada mazhab Hambali, namun mereka menolak taklid, yaitu mengikuti mazhab secara kaku. Mereka mengajarkan bahwa hukum Islam harus didasarkan langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun secara umum mereka lebih cenderung kepada mazhab Hambali. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, debat antara Wahabi dan Ahlussunnah sering sekali dipicu oleh perbedaan dalam metode beragama dan pemahaman terhadap konsep-konsep tertentu dalam Islam. Penting untuk diingat bahwa kedua kelompok ini sama-sama berpegang kepada prinsip-prinsip Islam, tetapi memiliki interpretasi yang berbeda dalam beberapa aspek. Sebagai umat Islam, penting untuk mendekati isu ini dengan bijaksana dan menghindari sikap yang mudah menghakimi. Setiap kelompok memiliki niat untuk memperjuangkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman mereka. Selain itu, dialog yang terbuka dan ilmiah dapat menjadi solusi dalam memahami perbedaan ini, tanpa harus saling mencela. Dengan pemahaman ini,
kita dapat melihat bahwa perdebatan Wahabi melawan Ahlussunnah atau Aswaja seharusnya menjadi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan menghindari konflik, bukan untuk memperlebar perpecahan di antara umat Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.